ولأهل القرآن العظيم من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها وماكا ولمشايخنا ولمعلمنا ولمعلمنا ولمن أحسن إلينا إلى يوم القيامة هم أوصل الدعاء ولآبائنا ولأمهاتنا ولحاجاتنا ولحاجاتكم ولحاجات مشايخنا وأولادنا وتلاميذنا ولحاجات المؤمنين والمؤمنات من حوائج الدنيا والآخرة ولمؤلف هذا الكتاب اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sholatul jamaah. Utawi kita menerangkan sholat jamaah. Sholatul jamaah bukan sholat jamaah. Iku fardu kifayatin hukumnya fardu kifayah. Alam rijali atasnya kira-kira wong lanang. Al-muqimina kang kudu mukim sapa ar-rijal fis sholawati ing dalem pira-pira sholat al-khamsi kang lima. Wa fardu ainin lan hukumnya fardu ain fil jumu'ati ing dalem sholat Jumat. Ibu sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah bagi orang laki-laki yang mukim di daerah tersebut. Seandainya fardu kifayah itu apa? Fardu kifayah itu jika sudah ada yang melaksanakan maka yang lain gugur kewajibannya. Wajib, tapi jika sebagian sudah melaksanakan maka yang lain gugur kewajiban. Tapi seandainya satu kaum tersebut itu tidak ada yang jamaah, ini dosa semuanya. Itu untuk orang laki. Lalu ibu dong, tesih punya suami, masih punya anak laki-laki atau cucu laki-laki, suruh diajari untuk jamaah. Sholatnya jamaah jadi rumah diambaan. Suruh diajarkan untuk jamaah karena apa? Ketika semua orang itu di situ satu kaum itu nggak ada yang melaksanakan satu pun, maka satu kaum itu dosa semuanya. Tapi ketika sudah ada yang melaksanakan dan yang lainnya kok tidak, maka yang lain gugur kewajiban. Ini untuk apa? Untuk fis sholawatil khamsi, untuk sholat 5 waktu. Jadi mohon jangan sampai di musolanya atau masjidnya itu sampai zuhur lah masih sembahyang, asar lah kasih sembahyang, belum maghrib penuh. Biasanya musimnya kan Bu. Maghrib itu paling penuh itu maghrib di musola manapun, ke masjid manapun itu paling ramai itu dong maghrib. Isya mulai perang, ini dari wong tua-tua. Subuh ya seperti itu. Apalagi wayahe orang sibuk, zuhur itu kadang imamnya karo makmume mau loro tok. Siji makmum siji dadi imam. Kadang. Nah ini semuanya agar kita prihatin ya Allah, orang ngaji itu hampir orang ngerti lah hukumnya ini ngerti, tapi kadang prakteknya itu sangat susah. Nah ini untuk sholat 5 waktu itu hukumnya fardu kifayah. Tapi wa fardu ainin hukumnya jadi fardu ain fil jumu'ati ketika sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu wajib untuk jamaah. Enggak ada kata-katanya tolong sembahyang Jumat di rumah, enggak ada. Wajib jamaah hukumnya fardu ain. Jamaahnya di sholat Jumat itu hukumnya fardu ain. Kalau fardu ain itu apa? Setiap individu, setiap orang itu wajib, orang laki-laki dan itu mukim di situ, maka wajib untuk mengerjakan sholat Jumat ketika tidak ada uzur. Nanti ada uzurnya Jumat itu ada. Apa ada usaha yang orang boleh meninggalkan sholat Jumat? Ada uzurnya meninggalkan Jumat. Nanti ada. Jadi nggak semua orang paksa gelem orang gelem soalnya Jumatan kali itu ya tetap ada uzurnya. Kayak orang sholat itu wajib. Sholat itu selagi nafas kita masih ya di kandung badan, senajan hatta walau koma, senajan dalam keadaan koma, tapi secara medis belum dinyatakan bahwa orang ini meninggal, itu masih punya kewajiban untuk sholat. Dan uzurnya sholat cuma 2, yaitu an-naum ya tertidur, dan juga yang kedua adalah an-nisyan lupa. Tidur yang memang nggak sengaja, kita itu tidur itu nggak sengaja, mungkin gini. Misalnya ibu sore jam 11 ya, barang saking lari nih, betul-betul di rumah nggak ada satupun orang yang banguninnya, nggak ada kerumunan
bareng duhur yang boten bareng tani-tani wis setengah papat. Allah ngasih kenikmatan yang Masya Allah. Allah ngasih kenikmatan yang begitu sangat tiba-tiba pas tani itu ya Allah sih setengah papat mana sembahyang duhur. Nah ini termasuk duhurnya sholat hidup tapi memang yang sampai memang seperti itu. Atau mungkin amnesia. Yang kedua itu lupa sih tenang kelaleng. Istighol karena sibuk mungkin ya tadi lagi kerjakan apa. Ini memang betul-betul kelaleng orang laleng itu betul. Tapi betul-betul kelaleng di balik musola ini jadi kelaleng teman. Lagi ngerjakan apa mungkin, ya. Bila listrik mati nggak dengar adzan dulu, adzan apa itu orang barang ya Allah sih justru jam segini mana ada urung sembahyang dulu mungkin seperti atau mungkin orang sembahyang maghrib jujur boleh supaya isya. Itu betul-betul istighol sibuk yang memang Allah sampai merupakan waktu kita untuk mengerjakan sholat. Itu cuma dua itu. Lainnya, usaha saya belum repot, dada tutup itu nggak ada alasan. Usaha keluar repot lagi duwe gawe sampai kalau betul sembahyang itu dosa. Usaha keluar lagi duwe gawe repot nemen tamu nek kadang bisa dipondok boten tidak bisa. Usaha keluar lagi mriyang orang sembahyang bisa apa boten saged. Karena itu tidak termasuk tidurnya sholat. Nah, di fikih dipelajari lagi orang sholat itu ketika ada rukun sholat itu yaitu al-qiyamul lil qadiri berdiri bagi yang mampu. Ketika tidak mampu gimana? Duduknya gimana Ustazah? Kalau bisa duduk seperti ini, misalnya duduk seperti ini bisa, mau duduk dengan seperti ini. Ya Allah Ustazah, dia nekuk niku sing arane sikil wis boten saged. Kadang-kadang kan seperti itu. Zaman sekarang kan penyakitnya nggih. Nah, iki nggih nekuk boten saged Ustazah pripun dengan selonjor. Kalau memang duduk seperti ini enggak bisa dengan selonjor saged. Niku ya ngene namanya orang kan macam-macam Bu. Duduk di kursi boleh. Lah nanti sujudnya gimana itu enggak sesuai anggota sujudnya itu enggak mungkin Ustaz kalau duduk di kursi itu sujudnya macam ketepuk paling iso kan itu kan karena ada udzur sehingga di fikih itu yang penting antara ruku misalnya ruku itu seberapa sujud itu lebih rendah dibandingkan ruku itu seperti itu. Lah berarti anggota sujud enggak terpenuhi Ustaz ya karena ada udzur. Dimaafkan. Nah, jagungnya wis lara Ustazah. Gue kayak gini bukan kejengkang, wis kali meleleh. Boleh Bu. Kalian meleleh. Yang penting posisi dihadapkan ke kiblat biar syarat rukunnya terpenuhi. Ya, posisi harus hadap kiblat. Di antaranya juga tidak membawa hadas, tidak dalam keadaan hadas kecil maupun hadas besar, tidak menanggung najis di tempat yang baik di badan maupun pakaian atau mungkin tempat yang digunakan sholat tidak ada najis. Yang penting seperti itu ke kiblat masuk waktu sholat sehingga setelah selesai sakit pun tidak usah untuk mengulang sholatnya karena sholatnya sudah sesuai dengan syarat dan rukun. Nah ini kewajiban orang yang menunggu orang yang sakit sebetulnya. Maka setiap orang wajib belajar fikih itu biar setiap orang itu tahu dalam kondisi ini orang sakit gimana ya. Kemudian digampangkan lagi Bu. Usaha ini gimana? Ini sakitnya ibu pun parah yang harus pakai pampers terus. Dan untuk digerakkan apa mana kalau misalnya suci dingin ke cewek dingin susah Ustaz. Untuk ngajak ke kamar mandi juga susah. Mungkin yang menunggu merasa kerepotan. Sholatnya itu bisa dijamak dalam keadaan sakit yang memang payah, bahkan mungkin musim takdir seneng bisa tayamum. Kalau misalnya yang payah banget berarti misalnya harus menjamak bisa dijamak. Jadi sholat dulu dengan asar, maghrib dengan isya, cuma tidak boleh kosong. Tetap dijamak tapi tidak boleh dikosong. Nah, artinya yang mungkin bisa ini sholatnya mau tarik ke jamak takhir atau jamak takdim. Misalnya punya orang tua atau mungkin saudara atau mungkin yang lainnya dalam keadaan sakit yang harus diganti pempesnya gimana? Udah misalnya tarik jamak takhir aja duhurnya wong ke pempesnya wong akeh iki terganti pas lagi duhan gitu. Tapi untuk sholat duhur udah nggak memungkinkan, sudah ada najis di situ. Sementara untuk digerakkan itu susah banget. Kasihan juga kalau anak orang sakit dipentang-pentang pun biasa kasihan. Nah, tarik aja ke asar. Sholatnya jamak takhir.
Nah, kira-kira jam 4 mungkin dimandikan, diganti semuanya. Oh, kan yang ngurus bayi itu gimana sih? Bayi itu kan pasrah, mau sakit juga pasrah Bu. Bagi apa-apa ini terserah sing ngopeng. Nah, diganti semuanya, dimandikan semuanya dalam keadaan sudah suci semuanya, udah dicewok, udah diapa, gantiin pampasnya yang baru. Nah, mungkin atau Bu atau Bapak saniki sholatnya zuhur kali asar di jamak takhir. Tapi wow niatnya ketika zuhur masih ada waktu zuhur itu makanya sholatnya di jamak takhir niat. Itu seperti itu. Begitu juga dengan maghrib isya'nya pun ben nanti subuhnya itu nggak usah ganti, tarik aja jamak takhir lagi. Isya itu waktunya panjang. Sekarang subuh jam 4:30, jam 4 masih bisa mengerjakan sholat isya. Tarik aja. Jam 3:30 dimandikan, tapi pas maghrib itu udah niat di jamak takhir. 3:30 dimandikan atau mungkin jam 3 mulai tata-tata karena mungkin memandikan orang sholat itu mesti lama. Kadang kayak pengen pipis maning kayak udah sampai tuntas betul mulai dari jam 3 dimandikan. Nah itu selesai. Nah mungkin hampir jam 4 pun saniki sholat maghrib kalian isya maghrib pun di jamak takhir. Ini masih jam 4 mengerjakan, masih ada waktu setengah jam berarti intinya apa? Kanti ben orang pipis ya insyaallah. Nah, pas subuh itu masih punya wudu dalam keadaan tidak najis juga bisa mengerjakan sholat subuh dan dia ketika nantinya kok sembuh itu tidak usah mengkodok sholatnya, mengulang sholatnya itu tidak karena sudah memenuhi syahadat rukunnya sholat. Itu seperti itu. Jadi untuk masalah sholat jamaah sekali lagi fardu kifayah untuk sholat 5 waktu dan fardu ain untuk sholat Jumat. Maka jangan sampai ketika kita punya anak atau mungkin punya cucu, makanya disunahkan itu sunat itu sedini mungkin. Orang sangat dari kelas 5, dong zaman dunia dari kelas gansal disunat. Kalau sakit bayi disunat itu betul-betul. Ya, maksudnya apa? Untuk membiasakan anak bisa untuk ikut jamaah. Gitu karena udah bawa dia bisa ikut jamaah. Jadi anak kecil-kecil itu walaupun masih usia 5 tahun bisa ikut Jumatan. Itu untuk mendidik sedini mungkin. Oh ini yang namanya sholat Jumat itu seperti ini. Sehingga ketika nantinya dia udah kewajiban sholat Jumat itu udah bergerak sendiri tanpa harus disuruh, udah menjalankan sendiri. Itu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Ma utawi barang syaratu kang den syarataken al makmum ngatasi makmum. Itu nggih. Syarat-syarat yang disyaratkan kepada makmum apa saja? Yang pertama ayat bil ibtidah, niat untuk jadi makmum. Makanya ibu kalau sholat jamaah itu bisa ada makmuman, niat jadi makmum ibtidah namanya. Kemudian Allah yang taqaddama ala imamihi fil makani. Boten asal makmum niku tempatnya itu lebih depan dibanding imamnya. Oh imamnya ini makmum itu niku niku boten asal. Boten asal. Harus makmum itu lebih di belakang imam, jangan malah di depannya. Kemudian yang ketiga ayat bil bintiqolati imamihi walau biwasitotin. Tahu gerak-geriknya imam, perubahannya imam, ya. Perubahannya imam ke imam rukuk ngerti, tidak itu tahu walaupun dengan perantara itu gini. Mungkin dengan lewat makmum di depannya. Mungkin namanya jamaahnya bludak gitu ya. Seruangan buatan sampai enggak muat. Mungkin kan di ruangan sebelahnya atau mungkin di belakangnya. Yang di belakang kan enggak ngerti gerak-geriknya imam. Tapi kan dengan biwasitoti dengan makmum yang di depannya dia tahu. Ya. Nah, itu syaratnya. Enggak boleh misalnya ibu-ibu itu imamnya di sini, kemudian makmumnya di sana, makmumnya orang ngerti enggak berblas. Imamnya lagi apa berarti. Ini benar sangat bisa dari makmum seperti itu. Jadi harus tahu gerak-geriknya imam walaupun dengan perantara makmum yang lainnya. Kemudian apalagi ayat korba minhu min ghairil masjidi, ya. Jadi di situ misalnya apa di luar masjid, yaitu yang dekat dengan masjid atau musola, misalnya ya tadi bukan zaman budak nanti ya. Di pelataran tapi yang memang dekat dengan masjid dan itu nggak terhalang oleh apapun gitu loh.
masih di pelataran masjid yang misalnya lihat makmum depannya itu masih bisa, jangan soal tembok dulu nemen minggu memang betul sakit karena berarti kita juga nggak bisa melihat gerak-geriknya imam walaupun dari makmum yang di depannya itu nggak bisa. Berarti yang dekat lah ya. Kalau memang ada misalnya sampai makmumnya banyak, ya berarti harus yang dekat dengan masjid. Mungkin kayak di sini misalnya di jalan raya masih bisa gitu ya dipakai karena masih bisa nyambung dengan makmum yang lainnya. Kalau udah terpisah jauh ini yang tidak bisa. Apalagi Allah yahula bainahuma hailun. Tidak, nah tadi dijelaskan lagi tidak ada penghalang di antara imam dan makmum. Itu nggak ada penghalang. Contohnya tembok yang besar atau mungkin rumah yang sampai makmum itu antara makmum dengan imam itu nggak ada penghalang gitu loh. Nggak bisa melihat gerak-geriknya imam itu nggak bisa, itu nggak diperbolehkan seperti itu. Nomor 6, Allah yasbiqahu aw yata'akhkharu anhu biruknaini fi'liyaini bila udhrin. Tidak boleh mendahului atau mengakhirkan daripada gerakan imam sampai 2 rukun fi'li ya, bila udhrin tanpa ada udhur. Imamnya wis sujud ngene nembe ruku tenang sah ya, dari ruku iktidal sampai sujud itu kan fi'li semua ya, ruku. Dari imam wis sujud ngene ya sih ruku, sementara nggak ada udhur sama sekali, nggak ada udhur apapun. Kalau ada udhur aja, misalnya ibu nih kayak kemarin kita terangkan, ibu-ibu itu mendapati imam itu ketika imam masih berdiri belum ruku ya, ibu-ibu itu sebetulnya masih punya kesempatan untuk baca Fatihah ya. Tapi karena mungkin tidak tahu, si ngertine pokoknya dong Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar kabirum, misalnya seperti itu. Sebenarnya imam wis ruku, sementara tadi masih mendapatkan berdirinya imam, dan itu untuk baca Fatihah itu masih bisa. Ini harus baca Fatihah, walaupun imamnya udah ruku, ini harus baca Fatihah. Diselesaikan Fatihahnya dulu. Nah, tapi ya harus pinter lagi Fatihahnya aja sih. Harus biar enggak terlambat dari imam sampai 2 rukun fi'li. Kira-kira imam iktidal, ibu masih ruku itu enggak masalah, karena tadi menyelesaikan Fatihah yang tadi belum selesai atau bahkan belum sempat dibaca, dan ini harus dibaca karena masih mendapatkan berdirinya imam, dan imam itu kira-kira masih bisa baca Fatihah. Makanya ibu-ibu itu yang pintar kalau makmum imam itu, apalagi yang suaranya itu sirri itu lirik ya, kayak sholat zuhur dengan asar itu lirik. Begitu datang imamnya udah seperti ini, udah wis takbir, langsung Fatihah aja. Rasa Allah Akbar kabirun itu mboten usah. Yang sunah-sunah itu nggak usah dikerjakan dulu, takutnya jebule. Nah, wis ben suruku kan gitu. Paham nggih? Ini harus pinter. Jangan sampai anak-anak lo paling ngebendean, jangan dean. Ini pastikan ben mboten kita sampai nanti Fatihahnya nggak terbaca. Dan ketika Fatihahnya nggak terbaca, gimana kalau kita masih harus dibaca dulu? Walaupun nanti kitanya telat, gerakannya itu tidak sama dengan imam, tapi harus diselesaikan dulu. Kalau nggak diselesaikan gimana? Berarti kita nggak sah karena kita nggak baca Fatihah, ketinggalan rukun. Untuk rukun qauli ya, itu kan rukun harus dibaca. Kemudian apa lagi? Yang selanjutnya adalah Allah yasbiqu aw yuqarrina imamu fi takbiratul ihrami. Tidak boleh mendahului atau membarengi takbiratul ihramnya imam. Nah, makanya ibu-ibu itu ketika jadi makmuman lillahi ta'ala itu ketika imam udah Allahu Akbar, baru ibu Allahu Akbar. Akhir daripada ojo imam ibu Allahu Akbar, ya ini nggak sah nanti, nggak sah jadi makmum. Berarti nggak dapat pahala jamaah. Walaupun niatnya makmuman, tapi karena syarat-syarat seperti makmum itu tidak terpenuhi, maka tidak dihitung sebagai jamaah. Padahal kan beda bu. Sholat munfarid dan sholat sendiri cuma 1, kalau berjamaah itu 27. Nah, makanya perbedaan di situ. Makanya dia jadi makmumnya yang harus belajar fikih lagi. Itu seperti itu. Kemudian apa lagi? Dan juga nggak boleh barengi imamnya Allahu Akbar, ini Allahu Akbar itu nggak boleh, harus lebih akhir dibandingkan imam. Ya, tapi jangan ke akhirnya sampung. Kok jadi ustaz itu kan lebih akhir terus
orang ngobrol dingin ya sampun ya. Itu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah aywa yaqahu fismanin tafusu lil mukhalafat fiha atasyahudil awali wa sujudis sahwi. Nah, ini juga harus nyocoki apa ya? Sama dengan imam. Jadi dong imamnya tahiyat awal ya, imamnya sujud sahwi ya sujud sahwi. Jangan imamnya sujud sahwi imamnya loh, salah nonton sujud sahwi, imamnya bae sujud sahwi. Itu harus nyocoki gitu loh, Bu. Sama. Tak iya. Jadi menyamakan dengan imam tasyahud awal juga tasyahud awal. Ini kemarin udah dia bahas ya. Ketika seorang imam itu lupa ya. Nah, kalau itu yang memperingatkan adalah laki-laki, maka dengan subhanallah. Tapi ketika orang perempuan itu bukan subhanallah, Bu. Ya, cukup dengan menggabungkan antara ini dengan ini. Nah, gini yang dua. Ini nanti biku salah lagi, jadi kon keprok. Bukan, ya, ini seperti ini. Paham ya? Ya, ketika jadi nggak ada orang perempuan itu mengingatkan imam itu subhanallah, itu nggak ada. Walaupun imamnya laki-laki, karena yang mengingatkan ibu-ibu misalnya nih, ada teng musola itu sing lanang lah sing hadir misalnya sembahyang zuhur, bilang kasih hadir siji dia. Mau itu kabeh wadon kabeh. Setelah penting imamnya lanang. Nah, imamnya kelalen orang tahiyat awal misalnya itu mengatur nggih. Ibu-ibu ajak subhanallah sama kados niku. Nah, seperti ini. Paham ya? Paham ya? Jangan ibu terus lantas subhanallah itu nggak boleh ya. Kemudian yang selanjutnya Allah yata tidak diwujubal i'adati alal imam. Tidak ada keyakinan ketika makmum dengan imam tersebut konyong sembahyangnya terulang. Nggak boleh. Kita bodoh sembahyang apa kok nyetok dari mana? Nah, ini udah nggak usah jadi makmum sekalian aja. Kan ada pun yang seperti itu. Nah, ini itu dibahas. Senajan orang cocok kayak apa, ya, mungkin tentang apa, ada masalah pribadi yang gimana, ya urusan makmum gue. Kalau makmum dengan orang itu, kalau kita punya keyakinan bahwa ketika makmum dengan orang tersebut kita harus diulang, maka di sini tidak memenuhi syarat sebagai makmum. Itu seperti itu, paham ya? Kalau kita sampai di sini. Itu saja bacaan Fatihah itu.